Selamat malam, Pak Joli. Selamat malam juga kepada para Korwil, Kaling, KKS Lingkungan, sahabat KKS juga semua pecinta kitab suci. Apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita. Puji syukur kepada Tuhan malam ini tim kerasulan kitab suci Paroki Kelapa Gading hadir kembali untuk menemani Bapak Ibu secara virtual melalui Zoom meeting selama kurang lebih 2 jam ke depan. Kita akan bersama-sama mengikuti acara Sumur Yakub. Pertemuan Sumur Yakub malam ini akan disampaikan oleh Pak Joli Nisar. Saya perkenalkan, Pak Joli ini adalah dengan nama lengkap Dominikus Joli Nisar, adalah lingkungan Stefanus 1. Beliau adalah lulusan angkatan KPKS angkatan 25 Santo Paulus Tebet. Sekarang aktif di Meditasi Kristiani Santo Yakobus. Dan malam ini Pak Joli mengambil tema menemukan Allah yang hadir tersembunyi dari bacaan Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34. Baiklah Bapak Ibu, kita tidak akan berlama-lama sebelum kita mendengarkan pencerahan dari Pak Joli. Kita akan awali dengan doa pembukaan. Mari kita doa bersama-sama. Kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk hari ini, untuk kesehatan dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul dalam Zoom ini. Meskipun secara virtual, Tuhan tolong agar tidak membatasi rasa penyertaan dan persekutuan sebagai umat-Mu. Tuhan, malam ini kami akan mendengarkan sabda-Mu yang akan disampaikan oleh Pak Joli Nisar. Mohon rahmat-Mu dan bimbingan-Mu sehingga Pak Joli beroleh penyertaan hikmat. Dan terangi juga pikiran kami agar dapat menerima pewartaan yang disampaikan dengan baik. Ya Tuhan, mohon agar diskusi sharing iman kami dapat Kau pimpin sehingga kami dapat membangun dalam iman. Tuhan sertai acara Sumur Yakub kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Karena Engkaulah Kristus yang Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita tidak akan berlama-lama lagi. Bapak Ibu terkasih, untuk kelancaran acara ini, semua mic peserta sudah di-mute. Dan setelah pemaparan materi oleh Pak Joli selesai, akan ada sesi tanya-jawab, sharing, bisa juga melalui chat Zoom. Kini waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Joli. Silahkan, terima kasih. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di Zoom virtual malam hari ini. Tak terasa 6 bulan lalu saya membawakan sini, bulan Januari saya masih ingat. Sekarang sudah bulan Juli. Waktu berlalu demikian cepat. Baik Bapak Ibu, saya diberikan tugas nih oleh Yunita nih, mendadak. Mendadak karena sebenarnya saya besok harus berangkat ada pertemuan komunitas, tapi nggak apa-apa, saya coba siapkan di dalam waktu yang terbatas ini. Coba kita lihat apa yang bisa kita saling berbagi. Saya nggak bilang hanya saya yang berbagi ya, nanti yang lain juga harus kita saling berbagi. Seperti juga bacaan hari ini, bacaan minggu ini ya, Markus 6:30 sampai 34. Nanti kita akan lihat kira-kira insight apa yang bisa kita peroleh dari bacaan yang sebenarnya cukup singkat, sederhana. Namun sayangnya ini terpotong.
Harusnya ini kan bergabung dengan kisah yang sangat memukau, dua ikan lima roti, tapi terputus. Oke, tapi nggak apa-apa. Coba kita lihat apa yang bisa ini. Nanti juga di akhir saya akan sedikit bercerita tentang dua ikan lima roti dari eh, apa? Drama animasi. Oke, kita mulai ya. Kita lihat bacaan hari Minggu ini adalah Markus 6, 30 sampai 34. Saya mencoba mencari judul, tapi saya nggak menemukan sesuatu yang mantap seperti itu. Jadi, karena waktunya sudah mepet, hari Minggu kemarin Yunita nanya saya, seketika aja saya langsung bilang, oke, coba aja ini. Saya nggak tahu apakah saya bisa membuat narasinya atau enggak, tapi saya mencoba untuk melihat itu dari sisi tertentu ya tentunya. Baik, coba kita lihat slide kedua loh. Kok ini nggak jalan? Sebentar. Nah, ini. Oke, kita lihat bacaan kita minggu ini Markus 6 ayat 30 sampai 34. Eh, supaya kita nggak kehilangan arah, kita masih di awal-awal daripada Injil Markus. Seperti itu, mungkin di dalam 2 bulan ini ya. Ini minggu yang ke-15 atau minggu ke-16. Kita banyak berbicara tentang Injil Markus, terutama dalam bab 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah, ini secara garis besar kita bisa lihat di bab 1 sangat singkat. Inilah Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Markus hanya menulis seperti itu. Setelah itu langsung masuk ke dalam apa? Tentang kisah tentang Yohanes Pembaptis. Seperti itu. Jadi tentunya di ayat 1, bab 1 ayat 1 ini sangatlah mendalam. Inilah Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti itu. Jadi ini juga ada maksud tertentu, Markus, karena Injil ini belum lengkap, nanti mungkin akan dilengkapi lebih panjang narasinya oleh Matius dan eh, Lukas, seperti itu. Nah, kita lihat pembagiannya, bab 1 ayat 1 sampai 11 ini pendahuluan tentang apa Yohanes Pembaptis dan Yesus yang memulai karyanya di Galilea. Kemudian juga ayat 1 sampai ayat 8 selang-seling itu ada karya penyembuhan, kemudian juga pewartaan di Galilea, di mana Yesus memulai eh, karyanya itu setelah ia dicobai di padang gurun, kemudian ia masuk ke dalam sinagoga untuk mengajar seperti itu. Itu awal mula Yesus berkarya seperti itu. Padanannya ada di Lukas 4 ketika ia masuk ke sinagog, kemudian ia mengajar, maka ia mengatakan genaplah nas ini sewaktu engkau membacanya. Seperti itu. Kemudian kita lihat di tengah-tengahnya nanti ada di 8, bab 8 ayat 27 sampai 10:52 ini diawali oleh apa? Pengakuan Petrus. Ini bagian juga bagian yang sangat penting. Perjalanan ke Yerusalem. Sebelum di akhir perjalanan nantinya di bab 11 sampai 16 kita akan melihat karya pelayanan dan kematian wafatnya Yesus di Yerusalem. Setelah ia mencapai Yerusalem, ia disambut, kemudian ia juga dijerat oleh kesalahan-kesalahan yang tidak berdasar hingga akhirnya ia harus menyerahkan dirinya dan wafat di kayu salib. Seperti itu. Dan Injil Markus ditutup sedikit tentang apa kebangkitan. Kemudian pada epilog, pada penutup bab 16 ayat 1 sampai 8a itu ada penutup tentang apa penemuan makam kosong. Nah, Injil Markus berakhir di sini. Tentunya suatu tanda tanya kenapa kok berakhirnya di kurang lengkap seperti itu. Kemudian di waktu selanjutnya narator ada yang menambahkan ayat 8b sampai dengan 20. Supaya kenapa? Supaya kelihatan lebih lebih bagus narasinya seperti itu. Maka ada penutup-penutup tambahan kemudian tentang apa? Tentang penampakan Yesus. Sehingga Markus menjadi satu rangkuman yang menurut narator ya bisa dikanonisasi seperti itu. Oke, kita lihat tadi saya akan menjabarkan yang ini. Karya penyembuhan dan pewartaan di Galilea. Karena bacaan kita hari ini ada di antara bab 1 sampai dengan bab 8.
Kita lihat karya penyembuhan dan pewartaan di Galilea. Nah, di ayat satu, di bab 1 sampai bab 3, kita akan melihat bagaimana Yesus setelah dia dicobai di padang gurun, dia masuk ke dalam sinagoga. Itulah hari pertama Yesus di Kapernaum ketika dia mengajar. Kemudian apa? Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Kita tahu 4 murid pertama, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Seperti itu. Kemudian juga di bab 2, kemudian Lewi pemungut cukai juga mengikuti Yesus. Jadi bertambah lengkap. Sudah ada 5 orang. Dan juga kita melihat ada 5 adegan perdebatan. Tentunya perdebatan ini pasti dengan orang-orang yang berseberangan dengan Yesus. Orang-orang Farisi. Itu ada beberapa kisah di dalam bab 1 sampai bab 3. Kemudian bagian kedua adalah Yesus memilih ke-12 murid. Itu ada di bab 3. Bab 3 ayat 13. Bab 3 ayat 13. Yesus memanggil ke-12 murid. Dia memanggil 12 murid dan dia menetapkan 12 itu. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Seperti itu. Jadi Yesus mulai memilih ke-12 murid dan mengajarkan mereka melalui apa? Serangkaian perumpamaan dan mukjizat. Semuanya bisa dibaca di bab 3 sampai bab 6. Tentunya juga karena ini baru awal, tahap awal para murid mengikuti Yesus, tentunya banyak sekali para murid yang juga masih gagal paham seperti itu. Banyak yang tidak paham. Maka nanti di bab 8 ayat 27 kita bisa melihat Simon Petrus yang sebagai ketua daripada para rasul ini sudah lumayan sudah memahami bahwa Yesus itu adalah Mesias seperti itu. Itu nanti prosesnya itu dari bab 1 sampai dengan bab 8, bab 7 sampai bab 8. Nah, kemudian yang bagian ketiga adalah Yesus mengutus ke-12 murid. Ini bacaan kita eh, pada malam hari ini, tapi bukan mengutusnya, tetapi kembalinya mereka dari tugas perutusan seperti itu. Nah, Yesus mengutus ke-12 murid itu kita bisa lihat di bab 6. Di bab 6 ayat 6b sampai dengan 13. Itu bacaan minggu lalu kalau nggak salah ya. Itu gokil. Siapa? Mariana yang membawakan seperti itu ya. Jadi Yesus mengutus ke-12 murid. Ketika di awal di bab 2 dia sudah memilih 12 murid, menetapkan mereka siapa-siapa saja. Kemudian apa? Kali ini Yesus mengutus ke-12 murid. Ke-12 murid itu kemudian diutus, diberinya kuasa dan diberi apa? Arahan seperti itu. Nah, kemudian juga ketika mereka kembali, narasi tentang kembalinya mereka ini digabung dengan apa? Yesus memberi 5.000 orang makan seperti itu. Kemudian juga ada mukjizat lain berjalan di atas air, kemudian ada perdebatan dan seterusnya, kemudian juga memberi 4.000 orang makan. Dan semua itu sebelum sampai Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, semua itu masih gagal paham. Para murid masih gagal paham tentang apa yang dilakukan oleh Yesus seperti itu. Jadi kita bisa melihat ya bab 1 sampai dengan bab 8 itu selang-seling. Ada pewartaan, ada pengajaran, kemudian apa? Yesus memilih 12 murid. Ada pewartaan, ada pengajaran, kemudian dia kemudian mengutus ke-12 murid. Kemudian juga ada lagi pewartaan, pengajaran. Nah, ini para murid kembali. Ini bacaan kita malam hari ini. Ini karya di Galilea. Kemudian ini kita masuk ke bacaan 6 ayat 30 sampai 34. Jadi setelah diawali minggu lalu 6b sampai 15 tentang Yesus mengutus ke-12 rasul, kini tiba saatnya mereka kembali. Mungkin Bu Maria bisa bacakan ya 30 sampai 34 Markus 6. Oh, baca ya, Pak. Ya, Hmm. Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34.
Yesus memberi makan 5.000 orang. Rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mengenali mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak ber, ber, berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kita lihat 4 ayat ini, 5 ayat ini, 30 sampai 34 ini, sangat singkat. Ketika rasul-rasul itu kembali, kemudian mereka berkumpul kembali dengan Yesus, kemudian apa? Laporan seperti itu. Intinya laporan. Mereka kan arahan Yesus dan lain sebagainya, mereka kerjakan dan kemudian kini saatnya mereka melapor. Kemudian Yesus berkata kepada mereka setelah mereka melapor itu, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Sebenarnya bahasa aslinya bukan kita, kamu, supaya kamu sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi narator sempat menjelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu karena kenapa? Begitu banyak orang yang datang dan yang pergi meminta apa pelayanan seperti itu. Jadi kelihatannya para murid makan tidak sempat. Tetapi nanti coba kita gali apa yang dikatakan oleh Yesus tentang apa? Marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Bagi saya ini ada sesuatu yang insight yang sangat besar seperti itu ya. Ke tempat yang sunyi. Ada juga di mungkin cetakan yang lama itu tempat yang terpencil seperti itu. Tapi nanti coba kita lihat apa yang bisa kita bagikan di situ. Kemudian apa? Maka berangkatlah mereka setelah Yesus mengatakan demikian untuk mengasingkan diri dengan apa? Perahu. Kemana? Ke tempat yang sunyi. Lagi-lagi diulang ya, kata tempat yang sunyi 2 kali. Nanti kita akan lihat di bab ayat 35, tempat yang sunyi itu juga diulang lagi seperti itu. Jadi rasa-rasanya ada sesuatu yang Yesus ingin katakan yang mungkin sesuatu mengenai makna tempat yang sunyi itu. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu. Mereka kemudian naik perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Tentunya di dalam kita bisa sedikit apa ya berimajinasi di dalam orang-orang banyak itu pasti ada satu dua juga apa teman atau murid-murid daripada apa para rasul yang barusan pulang dari apa pewartaan seperti itu. Jadi pasti ada orang-orang yang sudah diwartakan ada di dalam kelompok kerumunan itu. Sehingga kenapa mereka bisa tahu begitu kemana nih tujuan daripada Yesus dan para rasul yang lainnya seperti itu. Nah akhirnya apa dengan mengambil jalan darat segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga apa mendahului mereka. Nah ketika Yesus mendarat, ia melihat apa orang begitu banyak karena kenapa mereka sudah dikatakan mereka duluan sampai telah mendahului. Dia melihat sejumlah besar orang banyak, maka apa? Yang muncul pertama kali dari
seorang Yesus adalah apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Kita sering ya mendengar ini. Ini adalah hati Yesus yang maha kudus seperti itu. Jadi penuh dengan belas kasih. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nanti kita coba lihat sedikit kira-kira karakter ini ada pada Santo Santa yang mana gitu kan. Nanti coba saya ambil satu. Santa Teresa seperti itu. Kita akan coba gali seperti itu. Apa yang dimaksud dengan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan? Karena mereka apa seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Mengapa dikatakan seperti domba yang tidak mempunyai gembala? Karena harusnya gembala mereka itu ya orang-orang Farisi dan para ahli Taurat seperti itu. Mereka kan mengajarkan Taurat, toh, ahli-ahli Taurat. Mereka harusnya menjadi gembala, tapi apa? Ini domba-domba seperti apa? Tidak mempunyai arah, tidak mempunyai gembala. Artinya apa? Ini apa? Memicu suatu suatu apa ya? Suatu tema baru bahwa apa nantinya akan ada pengajaran kembali oleh Yesus melalui para murid seperti itu. Nanti kita akan lihat di 5 roti 2 ikan seperti itu. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi apa yang tidak diajarkan oleh karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, para ahli Taurat nampaknya tidak mengajarkan apa-apa kepada mereka, hanya memerintah ini dan itu, harus mengikuti aturan-aturan Taurat ini dan itu. Maka apa mulailah Yesus apa mengajarkan banyak hal kepada mereka. Apa yang diajarkan itu? Itu tentunya apa mengenai apa arahan-arahan untuk kehidupan yang lebih baik seperti itu. Nah, kita lihat coba kita bedah satu-satu ya secara sederhana saja. Oh, oh nggak bisa nih. Nah, kita lihat. Yang pertama, ada 5 poin ya. Ini poin pertama. Arti kata rasul tadi. Di ayat 30. Tadi kan kemudian rasul-rasul itu kembali. Kenapa disebut rasul? Arti kata rasul itu apa? Dari bahasa Yunani-nya itu apostolos. Itu berkaitan dengan apa? Verba mengutus. Jadi rasul itu artinya apa? Orang yang dipanggil dan diutus. Serta bertindak atas nama yang mengutus. Yaitu Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang ini yang mengutus. Jadi dia semacam apa ya? Ah, bukan juru bicara. Kalau juru bicara itu nabi ya, corong suara Tuhan, corong suara Allah seperti itu. Tapi rasul itu orang yang dipanggil dan diutus. Kemudian apa? Mereka harus mengajarkan segala sesuatu yang sudah diarahkan oleh Yesus. Dia bertindak atas nama apa yang mengutus, bukan bertindak atas nama pribadi sendiri, bukan mengajar apa yang kehendak sendiri, tapi kehendak daripada yang mengutus yaitu Tuhan. Itulah rasul. Nah, sebutan rasul itu menunjuk pada apa? Tugas, lebih banyak ke tugas dan fungsinya, bukan jabatan. Jadi kalau kalau ada rasul A, rasul B itu bukan suatu jabatan, tapi merujuk kepada bahwa mereka merupakan orang-orang yang diutus oleh Tuhan seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lihat poin pertama dari ayat 30 ini adalah panggilan perutusan itu seseorang itu bersifat apa? Personal. Personal dalam arti kata apa? Perutusan saya dan Bapak Ibu tentunya berbeda seperti itu. Ini apa? Tuhan memiliki hak prerogatif seperti itu ya, semacam itu. Jadi kita setiap orang pasti berbeda, talenta kita masing-masing berbeda. Jadi panggilan perutusan seseorang itu sifatnya apa? Personal dan juga komunal. Komunal dalam arti kata apa? Kita di dalam melaksanakan tugas perutusan mana bisa kita lakukan itu sendiri. Ya, toh, kalau kita tidak berkomunitas seperti itu. Seksi KKS tidak mungkin hanya 1 orang, 2 orang, atau 3 orang. Pasti ada beberapa orang membentuk satu komunitas untuk apa? Untuk bergerak bersama. Bergerak bersama, tapi atas dasar, atas nama apa? Arahan-arahan, ajaran-ajaran daripada Yesus sendiri. Seperti itu. Dan panggilan perutusan itu juga bersifat apa? Eklesial. Eklesial dalam arti kata apa? Merupakan bagian daripada gereja. Jadi berbuat perutusan itu adalah untuk apa? Gereja. Karena gereja adalah tubuh Kristus. Seperti itu. Jadi kita semua bersama-sama dari pribadi, kemudian kita membentuk komunitas. Dari komunitas kita bergerak bersama-sama. Tujuannya untuk apa? Untuk gereja pada akhirnya. Untuk keseluruhan, untuk sesama. Untuk Tuhan dan untuk sesama. Seperti itu. Itulah eklesia.
Nah, kita juga adalah orang yang diutus Yesus pada saat ini ya. Kita adalah orang yang diutus Yesus untuk apa? Untuk juga berpartisipasi dalam misinya. Betul nggak? Bapak Ibu ada di sini malam ini, ada yang bertugas A, bertugas B, bertugas C, semuanya berpartisipasi dalam misi apa? Misi Yesus sendiri dalam hal apa? Pewartaan Injil. Dalam misinya apa? Mewartakan Injil pertobatan. Karena waktu itu, di awal-awal itu, yang paling dipentingkan oleh Yesus adalah apa? Orang-orang Israel harus apa? Bertobat. Makanya mewartakan Injil pertobatan. Kemudian juga penyembuhan, menyembuhkan sakit penyakit dan juga apa? Mengusir kekuatan roh jahat. Kenapa mengusir kekuatan roh jahat itu ada di situ? Nanti kita gali lagi di poin selanjutnya. Kemudian kita lihat di ayat 30 juga, kemudian apa? Para murid, para rasul itu berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepada Yesus semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Apa arti itu semua? Nah, bahwa apa? Bahwa tugas perutusan yang diberikan oleh Yesus itu bukan hanya berasal, bukan hanya diperintahkan oleh Yesus dan berakar dari Yesus, tetapi juga apa? Pada akhirnya juga apa? Harus kembali kepada Yesus juga seperti itu. Harus bermuara kepada Yesus. Yang diwartakan apa? Yesus seperti itu. Bukan yang diwartakan kesaksian saya apa pribadi saya. Saya punya cerita seperti itu, bukan. Tetapi apa? Tetapi semua bermuara pada Yesus. Jadi itulah tugas perutusan yang kita bisa lihat insight yang pertama. Yang kedua apa? Misi ini bukan seseorang diberi tugas perutusan itu bukan hanya apa satu kali udah pergi udah hilang seperti itu. Ya toh. Banyak kan murid-murid KPKS yang pada saat mau sekolah di Tebet KPKS minta surat dari gereja, tapi habis pergi tidak pernah ada kembali seperti itu. Mohon maaf ya, kembalinya apa nggak ketahuan. Itu siapa yang kembali nggak ada nama, tapi pada waktu pergi ke KPKS minta suratnya gitu, ada namanya, ada ini. Tapi pada saat sudah lulus banyak yang hilang seperti itu. Jadi kalau tugas perutusan bukan hanya pergi, tetapi juga pada saatnya harus kembali, harus melapor kepada yang memberi tugas seperti itu. Nah, misi itu, tugas perutusan itu juga apa? Tidak berorientasi kepada pemenuhan kepuasan pribadi. Yang tadi saya bilang, apa? Tugas perutusan itu bukan kita bersaksi tentang apa? Tentang diri kita seperti itu. Lebih banyak tentang diri saya seperti itu. Tetapi apa? Semuanya berorientasi pada akarnya, yaitu apa? Yesus yang mengutus. Kabar baik itu ada pada Yesus seperti itu. Ini yang kita bisa lihat makna daripada apa berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepada Yesus semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi apa tugas perutusan itu atau misi itu harus terus dievaluasi bersama di hadapan Yesus yang mengutus. Bukan dievaluasi antar apa? Antar personal seperti itu, antar personal yang diutus. Yang diutus 12 orang nanti mereka evaluasi 12 orang itu enggak. Itu harus dengan ya apa? Yang memberi utusan itu yaitu Yesus agar apa? Tidak hilang arah sekaligus juga menghindari apa? Motivasi pribadi. Nanti ada yang merasa paling hebat, ada yang merasa saya paling bagus kerjanya, saya paling rajin, saya paling banyak ketemu apa? Umat seperti itu. Nah, nanti bisa menjadi apa? Menjadi sombong. Makanya untuk menghindari motivasi pribadi yang bisa muncul setiap saat dalam diri orang yang diutus. Itu kurang lebih insight kedua. Yang ketiga, kita lihat ya di dalam tugas perutusan, pasti tidak mungkin tidak ada penolakan. Tidak mungkin tidak ada apa ya namanya halangan seperti itu. Jadi kisah perutusan para rasul kita bisa lihat di dalam bacaan itu pada saat mereka diutus di bab 6 ayat 6 sampai dengan 13, kemudian itu diselingi setelah itu apa? Tentang Yohanes Pembaptis yang dibunuh. Setelah Yohanes Pembaptis dibunuh, kisahnya selesai, baru masuk ke dalam bacaan kita malam hari ini para rasul kembali. Nah, rupanya ada semacam apa ya, semacam pola sandwich kembali setelah 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu Pak Santoso bawakan apa Yairus ya. Saya masih ingat karena saya ada lihat rekamannya Yairus dan di tengah-tengahnya ada perempuan pendarahan
Kemudian akhirnya juga tentang Yesus lagi. Jadi pola-pola sandwich ini sangat disukai oleh penulis Injil Markus ini seperti itu. Ini kita ketemukan lagi di sini. Di tengah-tengahnya ada Yohanes Pembaptis, kisah pembunuhan Yohanes Pembaptis. Apa yang bisa ditarik dari situ? Itu memiliki arti apa? Bahwa tugas perutusan yang sedang dilakukan oleh para murid, mereka lagi berjalan ke rumah-rumah menemui orang-orang, itu ada cerita tentang apa Yohanes Pembaptis yang dibunuh. Seolah-olah mau mengatakan bahwa apa? Bahwa tugas perutusan itu pasti ada penolakan, pasti ada penderitaan, pasti ada salib. Jadi itu merupakan apa? Bagian dari tugas perutusan ini. Ya samalah dengan apa yang kita rasakan sekarang ini ya. Siapapun yang melayani saat ini, saya rasa tidak ada satu orang pun yang menampik bahwa pernah ada sesuatu halangan, sesuatu penolakan, sesuatu yang kesulitan, dan seterusnya. Jadi itu merupakan apa? Kita nikmati saja, itu merupakan bagian daripada perutusan. Kemudian yang kedua, selalu ada saja kuasa yang tak rela diubah dan berupaya menghalangi pemberitaan kabar baik. Ya, kita bisa tahu dunia menurut Injil Yohanes itu apa? Banyak kuasa-kuasa yang tidak baik seperti itu. Itu dunia menurut Injil Yohanes seperti itu. Sedangkan kita hidup di dunia ini. Ya, nggak heran kalau pasti di dalam ketika padi semakin tinggi, angin semakin kencang seperti itu. Jadi apa? Ketika kita melayani terus-menerus, pasti ada apa? Ada kuasa yang tidak rela kita melakukan sesuatu hal untuk Yesus seperti itu. Pasti ada saja yang eh, menghalangi seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat di dalam apa? Markus 8 bab 14 ayat 21. Seperti itu tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ketika Yesus memperingatkan para murid, dia berkata apa? Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes seperti itu. Nah, apa itu ragi Farisi dan ragi Herodes? Ragi orang Farisi kita bisa lihat kan kelakuan mereka, ya toh? Ortopraksi mereka, bagaimana praktek mereka di lapangan. Juga Herodes, ya toh dia seorang raja tapi bukan sebagai pemimpin yang adil begitu. Buktinya apa? Yohanes Pembaptis dibunuh hanya gara-gara suara daripada putrinya seperti itu yang meminta hadiah seperti itu ya. Gara-gara juga dihasut oleh istrinya Herodian seperti itu. Nah, ragi orang Farisi yang paling sering kita ketemukan di dalam bacaan itu kan, bahwa orang-orang Farisi itu ya suka duduk di tempat yang paling terhormat seperti itu. Mereka juga apa suka membebani orang-orang dengan apa dengan aturan-aturan gitu loh. Padahal mereka sendiri apa tidak melaksanakan aturan itu. Itu kan dikatakan Yesus seperti itu. Itulah ragi orang Farisi. Itulah halangan-halangan kurang lebih yang ada pada saat itu. Nah, saat ini tentunya ya kita juga pasti Bapak Ibu juga tahu masing-masing kan punya punya cerita ya tentang apa yang kurang lebih ya sedikit apa saya mau melayani kok begini ya, kok begitu ya, seperti itu. Nah, tapi overall enjoy saja. Seperti itu semuanya itu harus diterima itu sebagai bagian dari tugas perutusan. Untuk itu, selalu waspada dan berjaga-jaga menghadapi apa kuasa dunia yang kerap muncul menghalangi tugas dan pekerjaan. Dibutuhkan apa? Kepekaan batin dan rahmat untuk apa? Untuk melihat hal ini. Kenapa dibutuhkan kepekaan batin? Kita mesti discernment ya, bahasa kerennya kan discernment gitu ya. Orang-orang rohani pasti mengenal itu. Kita harus punya apa? Disposisi batin melihat sesuatu hal begitu. Belum tentu yang kelihatannya baik itu buruk dan belum tentu yang kelihatannya buruk itu baik seperti itu. Kata-kata itulah yang mungkin bisa menggambarkan bahwa apa dibutuhkan satu kepekaan batin. Jangan cepat-cepat berkata-kata, ya. Banyak-banyaklah mendengar gitu. Seseorang hendaknya lekas mendengar dan lambat berkata-kata. Itu dikatakan dalam Injil Yakobus kalau nggak salah ya. Seperti itu. Ini penolakan sebagai bagian dari perutusan. Nah, yang keempat apa? Arti kalimat yang tadi saya bilang, yang ini di ayat 34 ya, langsung loncat nih. Jadi, hatinya senantiasa tergerak oleh belas kasih saat melihat orang banyak yang ditelantarkan pemimpinnya. Seperti itu. Itu ada di ayat 34. Kenapa? Apa arti daripada
hati yang senantiasa tergerak oleh belas kasih. Beberapa kali kita membaca ya di dalam Injil, Perjanjian Baru khususnya, kita bisa lihat seperti anak seorang janda di Naim seperti itu yang telah meninggal. Ketika Yesus melihat dia di pintu gerbang apa? Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kemudian anak itu kemudian apa? Hidup kembali seperti itu. Jadi itulah pola-pola daripada apa? Kerahiman Allah yang hadir di dalam diri Yesus seperti itu, yang penuh dengan belas kasih, yang tidak tahan melihat sedikit pun apa kesulitan yang dialami oleh umatnya seperti itu. Hatinya senantiasa tergerak oleh belas kasih. Mengapa bisa demikian? Karena kenapa? Yesus itu kan identik dengan kasih. Allah adalah kasih. Nah, saya ada membaca sedikit tentang apa Deus Caritas Est, yaitu Allah adalah kasih. Itu merupakan ensiklik daripada Paus Benediktus ke-16. Ensiklik pertama kali itu yang diterbitkan oleh Paus Benediktus ke-16. Allah adalah kasih. Seperti itu. Kita lihat apa itu? Apa yang dikatakan oleh Deus Caritas Est? Allah adalah kasih. Jika seseorang menjadi tidak peduli akan sesama, hanya mau mencari, sebentar yang ketutup, hanya mau mencari kesalahan belaka atau hanya sibuk memenuhi kewajiban religius atau keagamaannya, maka relasinya dengan Allah akan mudah menjadi kering dan layu seperti itu. Jadi banyak kan, termasuk saya mungkin ya, wah sibuk ke gereja, pokoknya hari besar tidak ada absen, hari Minggu tidak ada absen, seperti itu. Pokoknya hari terus. Jadi kewajiban religius full 100% seperti itu. Jadi tetapi belum tentu itu apa eh, menjadi berkat ya untuk orang lain seperti itu. Belum tentu itu juga merupakan apa kehendak Tuhan. Bisa jadi saya hanya mau apa dilihat orang saleh bahwa apa saya ke gereja terus loh, saya nggak pernah absen loh, saya selalu hadir loh di sini, di situ dan seterusnya seperti itu. Tetapi apa di luar daripada itu yang Yesus butuhkan adalah apa action, yaitu apa pelayanan meja seperti itu. Pelayanan untuk orang-orang yang tersingkir, kepedulian akan sesama. Maka dikatakan di sini oleh Paus Benediktus, kalau hanya kewajiban religius, relasi dengan Allah pasti akan mudah menjadi kering dan layu. Gitu, mudah sekali dipahami. Kemudian yang kedua, hanya dalam kesediaan menjalin relasi dengan sesama dan menampakkan kasih kepada mereka, orang akan semakin peka akan Allah. Jadi semakin banyak orang membantu sesama, turun ke bawah seperti itu, menampakkan kasih kepada mereka, orang akan semakin peka akan Allah. Lihat nanti apa yang Yesus ajarkan di dalam apa? 2 ikan dan 5 roti. Dia memulainya dengan kata-kata tadi, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, seperti itu. Kita bisa lihat Yesus sedang apa? Membangkitkan, mengajarkan para murid. Ini loh, kalian harus memulai dari apa? Dari kasih, gitu loh. Tanpa kasih, kalian walaupun tahu teori-teorinya juga nggak akan guna, seperti itu. Jadi apa? Yesus sedang melatih kepekaan para murid seperti itu. Yang ketiga, hanya jika kita melayani sesama, maka kita dapat terbuka akan apa yang Allah kerjakan pada diri kita dan mengenali betapa Dia begitu mencintai kita. Ketika kita masuk dalam pelayanan, kita apa? Kita semakin apa melihat sesuatu itu bukan secara harafiah lagi. Mata kita itu melihat sesuatu menjadi apa? Mata batin seperti itu. Kita melihat dari mata batin, kita semakin terbuka akan kasih Allah, kita akan melihat semakin banyak apa? Bantuan yang diminta oleh dunia ini. Begitu banyak orang membutuhkan pertolongan seperti itu. Sehingga apa? Kita tahu mulai tahu apa? Apa yang Allah minta kerjakan dari diri kita. Karena kata apa? Sesungguhnya Allah ada di tempat-tempat yang seperti itu. Tempat-tempat yang orang miskin, kecil, tersingkir. Sehingga kita lambat laun kita akan mengenali betapa Dia juga begitu mencintai kita. Nah, kita juga tahu setiap Sabtu atau Minggu kita juga mengadakan apa? Misa akhir minggu, Ekaristi seperti itu ya. Perjumpaan dengan Tuhan yang ekaristis semakin membawa ke dalam kenyataan serta kedalaman pelayanan kepada sesama. Kita butuh Ekaristi, makanya Ekaristi adalah puncak apa kegiatan orang beriman seperti itu. Bahwa kasih akan Allah dan kasih akan sesama tidak pernah terpisahkan. Nah, nanti di dalam buku ini, di dalam ensiklik ini, Paus Benediktus itu bercerita banyak tentang apa? Tentang Teresia dari Kalkuta, Santa Teresa dari Kalkuta.
Ini Ibu Eti sangat paham ini. Santa Teresa dari Kalkuta, karena Bu Eti itu pernah masuk dalam komunitas kasih Tuhan, setahu saya ya. Apakah sekarang masih berjalan atau enggak, saya kurang tahu. Tapi komunitasnya masih ada. Nah, ini contohnya. Nanti kita akan gali sedikit ini yang saya bilang. Santa Teresa itu dari Kalkuta kita bisa melihat bagaimana pelayanannya yang luar biasa seperti itulah. Di luar daripada kadang-kadang di luar daripada nalar seperti itu ya. Seperti apa dia berani dekat-dekat orang kusta, memegang orang kusta dan lain sebagainya. Itu di luar nalar gitu loh bagi saya ya. Oke, kita kembali ini kurang lebih Deus Caritas Est, Allah adalah kasih yang ditulis oleh Paus Benediktus ke-16. Nah, tadi kembali lagi arti kalimat tadi hatinya senantiasa tadi mengenai apa Deus Caritas Est. Kemudian yang kedua, Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan apa? Kita tahu ininya yang terkenal ya. eh, Apa kata-katanya yang terkenal, do small things with great love. Lakukan hal-hal kecil untuk dengan cinta yang besar. Kalau seseorang sungguh berbuat kasih, mau sungguh berbuat kasih, apalagi pelayanan kasih, dia harus berani apa memulai atau mengerjakan hal-hal kecil dan sederhana. Kesetiaan akan perkara-perkara kecil maupun perbuatan kecil dan biasa sebenarnya merupakan tanda integritas dan kemendalaman seseorang dalam kasih. Jadi rupa-rupanya kasih itu tidak dimulai dari sesuatu yang wah seperti itu. Jadi eh, Santa Teresa dari Kalkuta mengajarkan bahwa apa, kita mulai dari hal-hal yang sangat kecil dan sederhana. Bahkan ia mengatakan dirinya itu seperti apa? Seperti pensil bagi Tuhan seperti itu. Jadi dia pensil itu seperti tidak ada artinya mengikuti kemana yang tuannya mau seperti itu. Pensil itu apa? Tidak berarti, sangat murah. Tidak ada artinya sama sekali. Sangat sederhana dan biasa sekali. Tetapi membiarkan diri pensil itu apa? Digunakan oleh Tuhan untuk apa? Untuk menulis. Seperti itu. Mungkin untuk menulis, untuk mengajarkan orang lain tulisannya dan seperti itu. Itulah yang dikatakan oleh Santa Teresa diajarkan ini begitu apa ya, ketika saya membaca itu menggugah inspirasinya luar biasa seperti itu. Satu lagi Santa Teresa mengatakan apa bahwa ia seperti setetes air di tengah lautan yang luas begitu. Apalah artinya setetes air di tengah lautan? Iya dah. Tetapi apa? Lautan itu tanpa setetes air ini pasti berkurang. Seperti itu. Ini yang Santa Teresa katakan. Ya toh, setetes air ini memang tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak ada harganya seperti itu. Tetapi yakinlah bahwa apa? Tanpa setetes air, lautan itu juga akan berkurang setetes itu. Jadi artinya apa? Sekecil apapun yang kita bisa kerjakan itu sangat berarti bagi Tuhan seperti itu. Jadi kesetiaan akan perkara-perkara kecil maupun perbuatan kecil dan biasa sebenarnya merupakan tanda integritas dan kemendalaman seseorang di dalam kasih. Jadi mulailah dari hal-hal kecil. Kita nggak perlu mulai dari hal-hal besar, ya dah. Tidak selalu harus diukur dengan apa? Dengan mamon, dengan materi seperti itu. Tidak selalu. Nah, batu uji apakah seseorang sungguh memberikan kasih akan tertandakan lewat sejauh mana dia berani menjadi biasa dan sederhana. Dalam arti apa? Tidak berpikir soal pujian ataupun pengakuan, apalagi pewartaan di sosial media seperti itu. Sudah bukan barang ini ya biasa ya. Sudah bukan barang yang asing ya. Saat ini banyak orang ingin apa? Diviralkan seperti itu. Apa yang mereka lakukan mau diviralkan seperti itu. Tapi bukan itu sebenarnya arti daripada pelayanan eh, yang diajarkan oleh Santa Teresa. Bukankah zaman kini orang lebih suka membuat hal besar hanya karena ingin tampil terlihat dan dipuji orang? Ini renungan atau kritikan untuk kita masing-masing di dalam pelayanan kita. Oke, nanti kita akan gali sedikit tentang Santa Teresa karena ini cukup menarik dan ini merupakan bagian juga daripada apa sedikit para murid nampaknya juga harus mengerti tentang itu seperti itu ya. Yesus inginkan itu, makanya dikatakan apa hatinya senantiasa tergerak oleh belas kasih. Kemudian ini poin yang kelima. Nah, arti kalimat marilah ke tempat yang sunyi supaya kita ya, tadi saya katakan mungkin bahasa aslinya itu kamu, supaya kamu sendirian dan beristirahat seketika. Apa sih yang Yesus mau katakan gitu? Ya toh?
Marilah kita ke tempat yang sunyi supaya apa? Kamu sendirian gitu loh. Ya, toh. Kalau di dalam bahasa rohani itu sendirian tuh aloneness, aloneness gitu ya, aloneness. Dari aloneness orang bisa menjadi apa? Loneliness, bisa kesepian orang kalau sendirian seperti itu. Tetapi apa? Kalau bersama Tuhan itu akan berubah menjadi apa? Solitude seperti itu. Aloneness yang berubah menjadi solitude karena kenapa? Ada Tuhan senantiasa bersama kita seperti itu. Nah, apa arti daripada tempat yang sunyi? Tempat yang sunyi atau tempat terpencil itu memiliki arti harafiah apa? Tempat yang sungguh sunyi dan jarang didatangi orang. Karena terpencil sehingga cocok untuk beristirahat jauh dari keramaian. Seperti itu. Bisa jadi kalau kita membaca Injil ini, ya marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita atau kamu sendirian beristirahat seketika. Yesus mungkin bermaksud, oh para murid sudah capek, oke tidur aja gih di sana gitu loh. Tetapi kok saya kurang yakin ya, karena kenapa? Saya membaca ketika di Taman Getsemani, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ya dah, ke Taman Getsemani. Kemudian apa? Yesus pergi berdoa. Setelah kembali dilihatnya apa? Ketiga muridnya ini tidur seperti itu. Kemudian apa? Yesus memanggil Simon Petrus, Simon, bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Seperti itu. Ya, dah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Gitu. Supaya apa? Jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan seperti itu. Jadi apa? Coba para murid padahal sudah sangat ngantuk gitu loh. Tetapi Yesus memanggil Simon bangun. Sampai Yesus bolak-balik 3 kali. Setelah itu dia tinggal lagi, dia pergi berdoa lagi, kembali lagi, lihat murid tidur lagi, dia pergi lagi berdoa lagi, kembali lagi, murid-murid masih tidur. Tetapi pada akhirnya Yesus berkata, sudah, sekarang saatnya tidur seperti itu. Karena kenapa? Nampaknya sudah genap apa yang harus dilakukan oleh Yesus seperti itu. Maka saya dari bacaan di Taman Getsemani itu saya kok nggak begitu yakin Yesus bermaksud untuk apa? Untuk meminta para murid itu istirahat seketika gitu loh. Pergi istirahat, pergi tidur atau bagaimana. Tetapi mungkin juga ada benarnya seperti itu. Ini kan tafsir ya, boleh-boleh saja. Kedua, tempat yang sunyi juga bisa diartikan merupakan apa? Kiasan tempat yang tidak terurus, kotor karena tidak atau jarang dijamah manusia. Ya, toh, tempat di masa sekarang tempat seperti itu adalah tempat orang miskin terbuang, tersingkir, tempat orang yang tidak mendapat perhatian. Kenapa saya menulis ini? Saya melihat setelah kisah ini kita akan masuk ke dalam kisah 2 ikan dan 5 roti seperti itu. Itulah orang-orang yang tidak mendapat perhatian dan mereka ada di tempat yang sunyi, ya toh, menurut apa yang Yesus katakan kan di awal Yesus mengajak para murid ke tempat yang sunyi kan, begitu sampai ke tempat sunyi, tiba-tiba di tempat sunyi ini banyak orang seperti itu. Ini kan sekarang di tempat yang sunyi seperti itu. Nah, tempat yang sunyi ini ternyata apa? Begitu banyak orang yang apa? Tidak mendapat perhatian. Tadi sudah dikatakan seperti domba yang tidak memiliki gembala, seperti itu. Jadi, saya kok menangkap ada sesuatu bahwa apa Yesus ingin mengatakan, nah inilah yang kalian harus kerjakan di tempat yang sunyi seperti itu. Jadi bahwa di tempat yang sunyi itu juga banyak orang-orang yang eh, tempat yang sunyi dalam tanda kutip ya, tempat-tempat orang miskin, tempat terbuang itu harus mendapat perhatian sampai dengan apa? Nanti Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makan. Jadi itu yang kedua, yang ketiga. Tetapi tempat yang sunyi juga bisa berarti apa? Tempat yang hening, tempat untuk berdoa di dalam keheningan, seperti itu. Tempat yang sunyi, Bapak Ibu kalau mau berdoa, apakah cari tempat yang ramai, di tengah keramaian, di pasar? Apakah lebih suka di di pinggir jalan seperti itu, atau di dalam kamar? Ingat Matius 6 ayat 6, ya dah. Ketika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, maka Bapamu yang tersembunyi akan melihat yang tersembunyi dan akan membalasnya kepadamu. Seperti itu. Jadi tempat yang sunyi bisa berarti apa? Tempat yang hening untuk berdoa. Tempat untuk berdoa di dalam keheningan. Tempat untuk apa? Berelasi dengan Tuhan. Seperti itu. Ini juga ketika Yesus dan para murid di Taman Getsemani tadi. Jadi kita lihat ya bagaimana Yesus pergi berdoa 3 kali. Ya, toh? Kita sangat mengenal itu ada di dalam apa?
peristiwa apa tuh? Peristiwa sedih ya. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Ya, tetapi bukan merupakan kehendakku, tapi hanya merupakan kehendakmu saja seperti itu. Jadi Yesus berelasi dengan Allahnya di apa? Di tempat yang sunyi. Jadi itulah makna-makna daripada tempat yang sunyi. Nanti kita lihat apa yang bisa kita gali dari kata-kata Yesus di dalam ayat 31 ini. Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita atau kamu sendirian dan beristirahatlah seketika seperti itu. Nanti coba kita lihat di akhir saja ya. Oke, ini yang kira-kira 5 poin ini yang menurut saya kita bisa lihat ya. Tadi ada unsur kasihnya, kemudian juga ada nuansa-nuansa daripada doanya seperti itu. Nah, kita lihat sendiri. Nah, kemudian saya mau masuk nih ke tadi yang saya bilang tentang apa Santa Teresa seperti itu. Para murid itu kan sedang diajar oleh Yesus toh. Ya toh. Ini masih juga gagal paham begitu. Nanti setelah mereka kembali, mereka diminta untuk istirahat ke tempat yang sunyi. Kemudian setelah ini kisah itu akan beralih kepada apa? 2 ikan dan 5 roti. Ketika melihat kawanan demikian banyak, kebetulan bacaan minggu besok ya nanti ya. Tapi bukan dari Injil Markus, Injil Yohanes tentang 2 ikan 5 rotinya. Injil Yohanes lebih lengkap seperti itu. Ada tokoh-tokoh Filipus dan Andreas. Seperti itu. Nanti kita akan lihat bahwa para murid juga apa? Gagal paham seperti itu. Bagaimana mungkin 200 dinar cukup untuk begitu banyak orang seperti itu. Nah ini karena kenapa? Karena kita bisa sadari para murid yang belum bisa memiliki kepekaan akan apa? Akan kehadiran Yesus sendiri. Akan siapa Yesus itu. Jadi makanya di masa-masa kini kita coba belajar untuk apa? Untuk menemukan Tuhan yang hadir tersembunyi sesungguhnya. Tuhan senantiasa ada kan di dalam hati kita. Ada di sekitar kita, ada di sekitar saya saat ini, ada di dalam Zoom ini juga. Ya dah. Mari kita lihat dari apa spiritualitas Santa Teresa sedikit saja. Inti dari spiritualitas Santa Teresa dari Kalkuta terungkap dalam rumuskan apa? Aku haus. Itu kalau yang EJ, lulusan EJ pasti tahu kan? Jadi ada seven last word seperti itu ya. Jadi ini word yang keberapa saya lupa, tapi salah satunya adalah aku haus. Ini digambarkan di dalamnya betapa Tuhan itu haus. Haus akan kasih. Tuhan juga haus apa? Untuk mencintai dan dicintai. Jadi bukan hanya satu arah. Tuhan haus untuk mencintai dan dia juga butuh dicintai. Dicintai tentunya dalam bentuk apa? Nanti kita lihat. Jadi kepada Teresa, apa? Tuhan memperlihatkan betapa dia merasakan penolakan cinta umat manusia. Tentunya kita tahu bahwa Allah mengutus putranya Yesus Kristus, ya toh, untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia, ya toh. Tetapi ketika Yesus membawa kasih itu kepada umat manusia, dia ditolak. Di dalam bab 6 awal-awal kita bisa lihat kan Yesus ditolak di keluarganya. Yesus ditolak di Nazaret, di kampung halamannya. Hingga dia mengkritik kan terlalu apa? Sangat tajam seperti itu. Ya tahu bahwa nabi itu ditolak di negerinya sendiri seperti itu. Jadi kepada Teresa Tuhan memperlihatkan betapa dia merasakan penolakan cinta umat manusia lewat pengalaman mereka yang disingkirkan, diabaikan dan dibiarkan sendiri seperti itu. Jadi Tuhan mengandaikan bahwa apa dia hadir di dalam apa orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang hidup sendiri, kesepian seperti itu. Nah, Tuhan melihat apa? Mereka itu disingkirkan padahal aku ada di situ seperti itu. Lewat orang-orang itulah Tuhan senantiasa pula berseru apa? Aku haus seperti itu. Itu artinya apa? Membutuhkan bantuan. Jadi mereka-mereka yang tersingkir, yang terabaikan itu seringkali apa? Meminta pertolongan, mengharapkan pertolongan. Itu bukan suara-suara mereka sendiri. Itu juga mungkin suara dari Tuhan sendiri yang meminta apa? Meminta kita untuk lebih memperhatikan orang-orang yang demikian, orang-orang yang tersingkir. Kita lihat seorang pengemis, ya toh. Lewat mereka Tuhan memanggil kita untuk menyatakan cinta, memberikan pelayanan kasih agar mereka dilepaskan dari kehausan dan dilegakan dari dahaga mereka akan kasih. Maka menemukan kasih Kristus yang mengorbankan dirinya yang menderita haus karena cintanya ditolak, senantiasa berarti pula apa? Menjumpai sesama yang juga mengalami penolakan, yang tidak dicintai ataupun menderita kesepian di tengah kehidupan dunia ini. Ini yang tadi saya katakan bahwa apa ketika kita membantu orang-orang miskin, orang-orang tersingkir, orang-orang difabel ya,
yang seperti komunitas Living Word seperti itu, dan juga panti-panti sosial dan lain sebagainya, itu kan mereka semua sebenarnya mengalami apa penolakan, ya toh. Tetapi juga harus disadari bahwa Tuhan bersama mereka, ya toh. Mereka berteriak-teriak untuk apa? Untuk mereka tidak mau sesungguhnya dalam hatinya untuk mengalami peristiwa seperti itu. Mereka menjadi orang-orang ditolak karena cacat, ya dah, karena buta, karena lumpuh dan seterusnya. Tetapi apa? Di sisi lain, kita yang lengkap, kita yang ini apa? Diajak untuk apa? Untuk berbagi kasih. Maka menemukan kasih Kristus yang mengorbankan dirinya, yang menderita haus karena cintanya ditolak itu senantiasa apa? Berarti kita menjumpai sesama yang juga mengalami penolakan. Ketika kita menjumpai mereka, kita menjumpai Yesus sendiri. Itu yang mau dikatakan seperti itu. Yesus ada di dalam diri orang-orang yang tersingkirkan. Itulah kita bisa menemukan Tuhan yang hadir sesungguhnya. Tidak di tempat-tempat di mall, di kafe-kafe yang luar biasa luxurious, di restoran-restoran yang mewah seperti itu. Sulit kita menemukan kasih Kristus karena kenapa? Yang ada kita menemukan diri kita sendiri, status kita, kebanggaan kita seperti itu. Tetapi di tempat-tempat yang kotor, di tempat-tempat yang sepi, di tempat-tempat yang tidak terjamah, disitulah sebenarnya Yesus hadir seperti itu. Oke, yang ketiga, menemukan Tuhan yang hadir tersembunyi. Keterpikatan dan keterikatan Teresa kepada Yesus Kristus nyata dari bagaimana dia menghayati Ekaristi. Rupa-rupanya Santa Teresa betul-betul menghayati Ekaristi. Ekaristi baginya adalah sumber daya rohani yang menguatkan dan menyuburkan hidupnya, serta meneguhkan untuk terus melayani sesama yang miskin dan membutuhkan. Jadi Santa Teresa ternyata menggali kekuatan iman dari perjumpaan dengan Yesus saat misa mingguan seperti itu ataupun misa harian, saat Ekaristi, saat apa? Roti dipecah-pecah dan dibagikan. Maka Teresa mengatakan tidak bisa dia hidup tanpa setiap hari menyantap tubuh Tuhan yang ekaristis seperti itu. Sungguh indah ya kata-kata ini ya, Bapak Ibu, saya mengutip ini luar biasa. Saya pikir juga bukan untuk ini ya, untuk saya pribadi juga. Bagaimana Santa Teresa bisa mengatakan ini, bahwa dia tidak bisa hidup tanpa setiap hari menyantap tubuh Tuhan yang ekaristi. Karena kenapa? Melalui ekaristi, Teresa belajar bahwa korban dan penderitaan merupakan sesuatu yang mulia, menjadi sarana kemurahan hati yang nyata dan bahkan sarana kasih yang mulia. Semakin seseorang menerima dia, semakin ia digerakkan untuk semakin bersatu dengannya, ikut serta bersamanya, memecahkan roti, memberikan diri sendiri demi keselamatan bersama. Saya rasa inilah yang Yesus ingin ajarkan kepada para rasul seperti itu. Nanti di dalam kisah dua ikan dan lima roti kita akan lihat bagaimana para murid diajarkan gitu. Untuk apa? Untuk ikut bersama memecahkan roti. Jangan di awal-awal udah bilang ini nggak mungkin. Ini nggak bisa untuk makan banyak orang gitu loh. Tapi lupa siapa yang ada di sebelahnya, siapa yang ada siapa yang sebagai pengutusnya, siapa yang sebagai gurunya seperti itu. Oke, ini yang ketiga, yang keempat terakhir ini dari Santa Teresa, menemukan Tuhan yang haus tersembunyi memang selalu membutuhkan iman. Itulah kenapa Santa Teresa mengatakan apa tiada hari tanpa Ekaristi seperti itu. Tanpa itu pelayanan hanya akan terjebak sekedar suatu tindak kemanusiaan, sekedar apa motif humanisme saja. Ketika orang sampai pada kesadaran iman, maka dia menemukan bahwa Tuhanlah yang mendorong dan memanggil untuk melayani, serta menyadari bahwa dalam pelayanan tersebut dia menemukan Tuhan yang hadir dan mengundang dia untuk melayani sesama bagi kemuliaannya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita pada akhirnya sadar bahwa kenapa itu bukan dorongan diri kita sendiri, tetapi itu dari rahmat Allah yang mendorong kita, memanggil kita seperti itu. Sehingga tidak ada suatu jalan pun bagi kita untuk memegahkan diri bahwa ini adalah apa? Hasil karya saya. Bahwa ini hasil yang apa? Saya sebagai foundernya, saya sebagai pendirinya, ini hasil kerja saya sampai pada hari ini. No, sama sekali tidak. Santa Teresa mengatakan bukan. Kalau kita memiliki kesadaran iman, kita akan menemukan bahwa Tuhanlah yang mendorong dan memanggil untuk apa? Untuk melayani serta menyadari, sadar gitu loh, bahwa dalam pelayanan tersebut dia menemukan Tuhan yang hadir dan mengundang dia untuk melayani sesama, mengundang dia untuk melayani sesama bagi kemuliaan Tuhan seperti itu.
Itulah Bapak Ibu insight yang bisa saya rasa sangat mengena apa yang Yesus mau ajarkan kepada para rasul setelah mereka kembali. Karena kenapa? Pasti mereka masih gagal paham seperti itu ya. Kita bisa lihat saat ini Santa Teresa waktu itu masih Beata Teresa ya, dari Bunda Teresa, Beata Teresa, kemudian sekarang sudah menjadi Santa. Rupa-rupanya karena hidupnya yang demikian, makanya bisa menjadi Santa. Coba bayangin Bapak Ibu, kalau saya atau kita, apa mungkin seperti dia ya, seperti Santa Teresa. Sangat-sangat jauh saya rasa. Untuk dekat orang kusta saja kita udah jijik seperti itu. Bagaimana kita mau menemui itu? Seperti itu. Jadi banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang apa keajaiban daripada pelayanan Santa Teresa seperti itu. Jadi kalau membaca dan disampaikan mungkin tidak akan ada cukup waktu, tetapi Bapak Ibu bisa mencari ya nanti ya. Saya rasa pasti banyak buku-buku yang menulis tentang itu. Oke, ini insight yang bisa saya ambil bahwa melaksanakan tugas perutusan itu sudah menjadi kewajiban umat beriman. Jadi ketika kita dibaptis, ya dah, setiap kali kita pulang selesai misa Ekaristi, apa yang para imam katakan, pergilah engkau diutus seperti itu. Jadi melaksanakan tugas perutusan itu menjadi kewajiban ketika kita sudah dibaptis. Jadi jangan lagi tanya apa tugas saya, apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan, apa yang harus saya ini, apa yang Tuhan kehendaki. Ya, kita harus sudah tahu seperti itu ya. Kemudian apa? Saat melaksanakan tugas perutusan senantiasa apa? Banyak godaan dan halangan yang muncul membebani kita. Itu adalah tanda bahwa saatnya kita diingatkan untuk apa? Untuk berdoa. Ya, toh? Kita tidak menampik ya Bapak Ibu ya. Terlalu banyak halangan, beban, halangan finansil, halangan orang-orang yang membantu, halangan orang-orang yang mencoba menggoyang, ya toh? Harapan halangan-halangan mungkin dari orang yang ingin berkompetisi, mengganggu ini dan itu dan seterusnya banyak sekali. Itu adalah tanda bahwa saatnya apa? Kita diingatkan untuk berdoa. Kembalikan itu. Tadi Santa Teresa sudah mengatakan apa? Bahwa pelayanan itu, apa pelayanan kasih itu bukan bukan berasal dari kita, itu dorongan daripada rahmat Allah sendiri. Untuk itu apa? Kita kembalikan kepada yang memberikan seperti itu. Kita berdoa. Kita diajak untuk meluangkan waktu apa? Pergi ke tempat yang sunyi, di kedalaman batin yang hening untuk hadir di hadirat Allah yang juga telah menunggu kita. Karena kenapa? Tubuh kita adalah bait Allah yang kudus. Ya, tak? Kita tidak perlu mencari jauh-jauh Allah. Dia ada di dalam diri kita, di kedalaman batin kita. Kita hanya perlu apa? Meluangkan waktu untuk pergi ke tempat yang sunyi. Ya, tak? Ke pojok ruangan kita, duduk sebentar. Ke kamar kita, kunci pintu, duduk sebentar. Coba. Ya, dah. Kita diam, kita mendengarkan sabda Tuhan, kita mendengarkan apa yang Tuhan mau bicarakan kepada kita. Ya, tidak perlu kita kita eh, apa berkata-kata banyak. Jadi di dalam keheningan doa, jiwa semakin dimurnikan, jiwa lebih banyak mendengarkan. Perlahan kita apa? Semakin peka untuk mendengarkan suaranya, juga semakin peka akan apa yang terjadi sekeliling kita. Kalau kita sering banyak berdoa, ya toh, terus setiap hari misa, kok rasa-rasanya nggak mungkin ya jiwa kita nggak dimurnikan seperti itu ya. Kita juga sering apa? Sering berdoa di dalam keheningan. Kita menjadi apa? Menjadi pribadi yang apa? Lambat berkata-kata gitu loh. Kata-katanya kadang-kadang bisa hilang seperti itu. Akan lebih banyak apa? Diam mendengarkan gitu loh. Mendengarkan siapapun, terutama mendengarkan Tuhan yang bersabda seperti itu. Perlahan-lahan apa kita akan semakin peka gitu mendengarkan suara Tuhan dan juga semakin peka akan apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita tidak lagi melihat sesuatu melalui apa mata fisik kita, tetapi melalui mata batin kita. Karena kenapa? Kita sering berelasi dengan dia, kita sering bercakap-cakap dengan dia. Doa itu menurut Santa Teresa dari Avila artinya apa? Suatu percakapan intim, ya toh, antara manusia dengan Tuhan seperti itu. Menurut Santa Teresa dari Kalkuta itu apa? Doa. Doa itu adalah mendengarkan Tuhan yang apa? Mendengarkan kita seperti itu. Jadi itu definisi daripada apa? Dua Santa Teresa itu begitu indah begitu tentang definisi doa. Jadi kita merasa setiap saat apa bisa menemukan Allah yang hadir tersembunyi seperti itu. Itu Bapak Ibu yang kurang lebih
bisa saya ini kan terakhir ini ada saya tulis di bagian paling bawah, saya nggak tahu kebaca atau enggak. Mengapa dengan dalam relasi dengan Tuhan itu butuh keheningan seperti itu, ya toh? Mengapa dalam relasi dengan Tuhan butuh keheningan? Emang nggak cukup tuh kita berdoa rosario? Emang nggak cukup tuh kita kita apa ikut PD misalnya? Emang nggak cukup kita ikut misa Ekaristi seperti itu? Mengapa dalam relasi dengan Tuhan butuh keheningan? Saya mengambil ini sebagai akhir ya. Ada buku yang baik, The Power of Silence dari Robert Cardinal Sarah. Dia mengatakan bahwa keheningan itu adalah pintu masuk yang sangat diperlukan menuju keilahian, seperti itu. Jadi, silence itu adalah pintu masuk untuk yang sangat diperlukan menuju kepada keilahian, seperti itu. Bisakah mereka yang tidak mengenal keheningan bisa mencapai kebenaran, keindahan, atau kasih? Ya, ini satu pertanyaan. Bukankah kebijaksanaan, visi artistik, dan devosi-devosi muncul dari keheningan? Tempat suara Tuhan terdengar di lubuk hati manusia yang paling dalam. Bapak Ibu coba renungkan saat Yesus di atas salib. Saat dia ada di Sanhedrin, dia diadili. Banyak gak kata-kata yang keluar daripada Yesus? Tidak sama sekali. Alkitab mencatat sangat minim apa yang Yesus katakan seperti itu. Dia hanya berbicara sepentingnya saja. Singkat-singkat seperti itu. Dia lebih banyak apa? Dalam keheningan dirinya seperti itu. Dengan apa? Dengan Allahnya seperti itu. Dia banyak diam. Lihat ketika di kayu salib, terakhir dia mengatakan apa? Dia melihat sekelilingnya, dia hanya mengatakan satu hal. Ya Bapak, ampunilah mereka karena apa? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat seperti itu. Coba orang yang inilah apa ya? Satu keindahan daripada keheningan bagaimana kita memupuk menggali kedalaman batin kita dengan Yesus melalui keheningan. Jadi keheningan itu menurut Kardinal Sarah ini lebih penting daripada pekerjaan manusia lainnya. Karena apa? Keheningan itu mengekspresikan Tuhan. Jadi keheningan itu adalah esensi daripada apa? Kehadiran Tuhan. Transformasi sejati datang dari keheningan. Transformasi diri kita artinya. Itu apa? Buah-buah daripada keheningan. Hal ini menuntut kita hadir di hadirat Tuhan dan sesama sehingga membuat kita apa? Di dalam pelayanan kita kita menjadi semakin rendah hati dan murah hati di dalam pelayanan seperti itu. Itu Bapak Ibu, 40 menit saya bicara ya. Ini yang bisa saya bagikan dan ini bacaan kita minggu depan. Saya sebenarnya mau memutar drama, bukan drama ya, animasi musik, musik animasi gitu loh. Ini kalau diizinkan seperti itu ya, musik animasi itu ada satu penyanyi namanya Corin May. Saya rasa Bapak Ibu juga tahu, dia menyanyikan tentang apa? Dua ikan dan lima roti ini. Corin May itu adalah dia adalah apa ya? Penggiat gereja seperti itu. Dia musician, dia juga songwriter, penulis lagu. Nah, dia apa, mendapatkan inspirasi ketika dia membaca Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 tentang dua ikan dan lima roti. Terutama apa? Tentang anak kecil. Jadi dia bercerita tentang apa? Sekilas ya sebelum kita dengarkan lagunya. Itu dia bercerita tentang apa? Anak kecil eh, ketika dia berjalan seperti itu, dia lagi membawa bekal, dia melihat ada satu kerumunan. Kerumunan orang begitu, ada seseorang yang sedang berbicara di dalam kerumunan itu. Banyak orang tertawa, banyak orang apa saling melempar kata-kata seperti itu. Bahkan apa anak kecil pun bisa mengerti apa yang orang itu katakan seperti itu. Nah, dia mendatangi kerumunan itu dan, dan dia juga ikut mendengarkan di situ di dalam kerumunan itu seperti orang banyak itu. Banyak anak-anak, boy, banyak banyak juga yang apa orang-orang dewasa seperti itu mendengarkan orang ini berbicara seperti itu. Tanpa terasa apa? Hari sudah larut malam. Hari sudah larut malam, kemudian apa? Dia melihat bekalnya seperti itu. Hanya ada dua ikan dan lima roti. Dia kemudian tertegun melihat orang begitu banyak belum makan seperti itu. Dia tertegun seperti itu, kemudian dia ragu apakah ini cukup untuk orang-orang sebanyak itu karena dia memiliki niat untuk membagikan. Apakah cukup lihat begitu kerumunan begitu banyak? Tetapi apa? Ketika dia menatap orang yang mengajar tadi, ya,
yang tidak lain adalah Yesus. Dia menatap mata Yesus kemudian apa? Berkedip seolah-olah mengatakan sesuatu kepadanya di dalam keheningan bahwa apa? Lakukan hal-hal kecil untuk orang-orang yang kamu kasihi seperti itu. Pada akhirnya apa? Dia memberikan 2 ikan dan 5 roti itu kepada Yesus untuk apa? Dibagikan kepada orang-orang banyak. Jadi ini sangat-sangat indah. Cerita kedua di dalam lagu itu, kemudian si penulis ini, Corinne May ini juga kemudian berimajinasi bahwa apa? Setelah melihat anak kecil tadi, cerita anak kecil tadi, dia kemudian berimajinasi bahwa apa? Ketika dia di dalam kesulitan, ketika dia sedang terpuruk, dia merasa apa yang dia lakukan seolah-olah tidak ada artinya untuk Yesus seperti itu. Ya toh? Dia merasa apa yang dia lakukan seolah-olah tidak ada artinya bagi Yesus seperti itu. Tetapi apa yang Yesus katakan, air matamu pun sangat berarti untuk saya, seperti itu. Jadi kisah ini sangat apa ya, sangat menggugah, menginspirasi orang banyak seperti itu. Banyak orang yang terinspirasi, orang-orang yang sakit dan lain sebagainya ketika mendengar lagu ini menjadi apa? Menjadi bangkit dan semangat kembali. Saya coba akan putarkan ya Bapak Ibu ya, boleh nggak ya? Kalau Silakan, boleh, silakan Pak Joli. kita dengarkan nanti Bapak Ibu bisa ini. A little boy of 13 was on his way to school. He heard a crowd of people laughing and he went to take a look. Thousands were listening to the stories of one man. He spoke with such wisdom, even the kids could understand. The hours passed so quickly, the day turned into night. Everyone was hungry, but there was no food in sight. The boy looked in his lunchbox at the little that he had. He wasn't sure what good it'd do. There were thousands to be fed, but he saw the twinkling eyes of Jesus, the kindness in his smile, and the boy cried out with the trust of a child. He said, "Take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all to
2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears, my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all. No gift is too small. Oke, Bapak Ibu. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya bagikan. No gift is too small. Oh, sebentar. Sebentar kok. Masih nyala. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita lihat ya. Seperti juga Santa Teresa, kita bisa melakukan apa hal kecil untuk sesuatu yang besar. Tuhan tidak melihat pemberian kita, tetapi yang Dia butuhkan adalah kita percaya kepadanya. Kuasanya, mukjizatnya itu tergantung daripada iman kita. Kalau kita nggak percaya, mukjizat itu tidak akan terjadi seperti itu. Tapi kalau kita percaya, kita bisa lihat. Dia tahu Yesus mengatakan di mana ketika di kampung halamannya di Nazaret, ya tahu semua orang nggak percaya, dia tidak bisa melakukan mukjizat. Tetapi di dalam 2 ikan 5 roti ini, ya tahu dia mengajarkan banyak hal kepada para murid, kepada kita juga seperti itu. Memberi tidak diukur daripada sesuatu yang wah seperti itu. Kita percaya kepadanya, kita bisa merubah hal-hal yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin seperti itu. Oke, Bapak Ibu, saya kembalikan, silakan. 8.30, Baik, 8.25. terima kasih Pak Joli yang sudah menjelaskan materi Sumur Yakub dengan sangat jelas. Semoga apa yang kita terima hari ini dari perikop Markus 6:30 sampai dengan 34, yaitu mengenai bagaimana tugas rasul dan misi Allah untuk kita, serta perutusan belas kasih dan ke tempat sunyi. Dan bagaimana Bunda Teresa memberikan contoh-contoh yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita, dan mungkin bisa dan pasti bisa menjadi bantuan kita untuk mencontoh bagaimana membuat hal-hal kecil itu menjadi luar biasa. Terima kasih Pak Joli. Baiklah, sekarang waktunya bagi Bapak Ibu bila mau bertanya atau sharing, bisa membuka mic-nya. Pasti Bapak Ibu mempunyai pengalaman. Silahkan berbagi cerita buat kami semua. Kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ini ya. Ya, Pak Joli, terima kasih. Malam ini kita mendapatkan pencerahan yang sangat menyentuh ya bagi saya. Terutama bahwa seperti tadi Bunda Teresa itu begitu memberikan hidupnya untuk melayani sesama, mengabdi kepada Tuhan yang Dia kasihi. Saya juga ingin menambahkan ada satu lagi. Bunda Teresa dalam salah satu doanya mengakhirinya dengan kalimat seperti ini. Ya Tuhan, mampukan saya menerima apapun yang Engkau berikan dan menyerahkan apapun yang Engkau minta. Jadi ketika saya mengalami kehidupan yang tidak baik-baik saja, itu saya ingin persembahkan kepada Tuhan bahwa di balik kesusahan, di balik kesedihan, kepahitan, segala macam, itu sebetulnya Tuhan memproses saya untuk kalau saya menerima, itu nanti
saya melihat bahwa pada akhirnya setelah sekian lama, oh rupanya Tuhan itu justru lewat itu Tuhan memproses saya dan akhirnya memberikan yang malah yang terbaik yang di luar yang saya bayangkan. Itu aja yang ingin saya tambahkan, Joli. Terima kasih, Maria. Terima kasih Bu Eti. Terima kasih. Makasih Bu Eti, tambahannya melengkapi. Mari silakan Bapak Ibu yang lain. Mungkin dari Bu Lili ya. Bu Lili Budiman masih ada? Bu Lili? Ada Pak Harun sudah siap itu Pak sepertinya. Harun. Oh, baik. Silakan Pak Harun. Saya hanya ingin mengungkapkan perasaan saya, Pak Joli, Ya, Pak tadi Harun. tentang keheningan, Pak Joli. Ya, Kalau saya waktu membaca ini, yang di pikiran saya itu yang timbul adalah keheningan ini bagi saya adalah suatu retret. Jadi para rasul yang sudah lelah, capek, bahkan mungkin ditolak di dalam pewartaannya, sekarang diberikan waktu untuk istirahat, tetapi bukan hanya istirahat sebetulnya dalam hati saya ya, pikiran saya. Karena Yesus ingin memberikan mereka seperti HP kita itu dicas, Hmm. diisi kembali, diberi spiritualitas maupun diberi ajaran-ajarannya. Maksud awalnya sih mungkin begitu ya. Jadi waktu mau mengadakan retret itu, ternyata yang ditemui adalah dihadapkan begitu banyak orang yang seperti domba tidak bergembala. Kasihan ya. Jadi Tuhan Yesus yang awalnya mau memberi istirahat kepada para rasul, tetapi dia bisa membanding-bandingkan yang mana yang lebih penting. Di sini terlihat belas kasih Tuhan itu lebih diunggulkan daripada untuk istirahat para rasul itu. Ya. Jadi dalam hati saya ini ada dua hal. Jadi satu, istirahat untuk kembalikan spirit dan semangat dan memberi ajaran-ajaran itu bagus. Seperti zaman sekarang kan banyak retret, rekoleksi dan lain-lain ya. Itu baik. Tetapi dalam hal bersamaan kalau ada hal seperti yang ditemui Yesus, dia rasa lebih penting, lebih harus didahulukan, maka kita harus mengenyampingkan soal istirahat dulu. Tapi kita lebih utamakan ke pelayanan orang banyak. Itu sih saya yang dapat dari sini. Saya mendapat satu pesan bahwa Tuhan mau mengajarkan kepada saya begini. Ini sih pribadi saya Pak Jody ya. Cuman saya ungkapkan di sini aja. Siapa tahu ada manfaatnya juga ya bagi yang lain. Terima kasih. Makasih. Makasih Pak Harun. Makasih. Iya, Pak Harun itu kalau saya menanggapi, memang istirahat itu apa di tempat yang sunyi. Saya juga sepakat dengan Pak Harun bahwa istirahat itu tidak hanya istirahat dalam hal fisik seperti itu ya. Iya. Jadi bisa banyak makna yang kita bisa gali. Nah, ini masing-masing kita punya kedalaman batin yang bisa kira-kira menggali itu sendiri gitu ya. Jadi itu yang penting. Juga tentang apa prioritas yang Yesus melihat. Mungkin istirahat para rasul bisa ditunda, lebih baik ini menolong orang banyak ya, orang banyak yang kehilangan arah, kehilangan pemimpinnya seperti itu. Jadi seperti domba yang kehilangan gembalanya seperti itu. Ini jauh lebih penting. Semuanya saya rasa bisa masuk ya Pak Harun ya. Jadi itulah kepekaan batin kita untuk melihat teks ini gitu loh. Bagaimana kita menggali itu untuk apa? Untuk iman kita juga pada akhirnya. Terima kasih Pak Harun sudah melengkapi seperti itu. Ya, terima kasih Pak Juli. Ya.
Baik, Ayo Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu banyak. yang lain. Silakan kok jadi hening beneran ini. Udah dalam keheningan nih. Nah, kalau udah hening beneran nih kayak mau doa hening nih. Saya kalau ikutin Zoom doa hening kayak begini. Jadi banyak heningnya itu sampai 20-30 menit gitu. Kosong. Anyway, menarik untuk apa? Untuk digali sebenarnya bacaan Markus 6 ini ya. Sebenarnya sejak dari Pak Santoso bawakan itu. Saya waktu itu mau ngikut tapi saya selalu kalau kesulitan kalau jujur sehingga saya selalu mendengarkan rekamannya. Saya lihat di YouTube. Kalau ini saya selalu buka gitu ya. Setelah hari-hari Minggu begitu, saya coba lihat begitu loh. Jadi dari apa pola sandwich itu saja kita bisa bercerita banyak. Pak Santoso waktu itu membawakan cukup cukup baik juga gitu tentang Yairus itu dan apa perempuan pendarahan. Sebenarnya waktu itu saya ingin ikut, ingin sharingkan sesuatu gitu loh. Tapi apa mau dikata, terlambat saya. Tentang apa bagaimana orang seringkali apa berkeluh kesah, kenapa kok doa saya tidak dijawab ya, sama Tuhan seperti itu. Kenapa kok seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan, padahal saya sudah pagi siang malam, pagi berdoa, siang berdoa, pokoknya jam demi jam berdoa terus, tetapi kok tidak ada perubahan seperti itu. Kenapa kok Tuhan tidak menjawab doa-doa saya, malah tetangga saya yang kehidupannya kurang-kurang begitu ini kok malah dijawab doanya seperti itu. Jadi kita mulai membanding-bandingkan gitu ya, bergumam sendiri di dalam hati. Nah, itu sebenarnya waktu itu saya ingin berbicara tentang itu waktu Pak Santoso bawakan apa sih gokil atau semuanya aku ya waktu itu ya. Tentang apa? Yairus. Oke, sudah lewat itu. Kita kisah yang baru seperti itu. Pak Joli, saya mau sedikit tanya. Ini kalau dalam Markus 6 ini ya, ini kan istilahnya rasul ya, merasul gitu ya. Kita juga diminta begitu ya. Apakah ini juga menjadi satu eh, apa? Satu introspeksi untuk kita bahwa kita tuh diminta, dipanggil untuk melakukan itu, tapi kadang kan ada sisi lain di hati kita yang kadang suka menolak ya, suka enggak lah, belum saatnya, enggak lah, enggak berani, enggak lah. Itu saya alami waktu itu ya, saya rasa ada deg-degan, ada takut, ada malu, ada ya nggak percaya diri gitu ya. Tapi kan pada saat itu apa misi Tuhan itu pasti bekerja di dalam kita. Nah, saya minta bagaimana sampai kita bisa benar-benar melakukan apa yang seperti Rasul itu mengikuti apa yang ajaran Tuhan Yesus itu dalam diri kita tanpa pakai komplain, tanpa pakai menolak, tanpa pakai ini itu gitu. Jadi istilahnya kita nggak boleh menolak apapun yang diminta gitu. Walaupun yang diminta itu teman kita sendiri lah, bukan Tuhan. Tapi kan itu kan juga dari Tuhan juga ya, yang memberkati dia untuk bilang kamu ya, nah, kayak Pak Joli juga diminta langsung ya oke gitu. Nah itu saya minta bantuannya bagaimana tuh? Iya, jadi apa? Itu juga bukan terjadi apa pada diri Bu Maria ya. Saya kan juga begitu. Saya rasa setiap orang juga begitu ya, kan? Begitu pokoknya urusan gereja kalau diminta itu, oh nanti ya, saya lagi sibuk. Nanti jangan saya dulu Iya, deh kalau masih ada yang lebih hebat. Ini gitu loh. iya, Dalam hati kita bisa aja kita kurang pede, dalam hati kita bisa saja malas, dalam hati kita mungkin juga merasa nggak ada gunanya atau gimana seperti itu kan macam-macam ya seperti itu ya. Tetapi eh, eh, bagi saya pribadi sebenarnya dulu awal-awal mungkin saya tidak terlalu gimana ya, terlalu apa menolak segala sesuatu ya. Tapi belakangan-belakangan ini saya kok makin lama kok makin lebih banyak menolaknya. Ada ini saya merasa saya kok kalau dulu gampang menerima gitu ya. Kalau sekarang kok saya lebih banyak memilih menolak, ini apa degradasi iman atau gimana nih? Saya pikir-pikir seperti itu. Terbalik gitu ya. Orang malah sekarang tuh harusnya semakin beriman semakin jangan menolak gitu ya kalau suruh ini itu.
Tapi kok saya malah kayaknya saya lebih banyak menolaknya saat-saat ini gitu loh. Tapi saya selalu percaya begini, hmm, bahwa yang paling penting adalah mendengarkan Tuhan berbicara seperti itu. Jadi yang tadi saya paparkan itu kenapa bagi saya itu penting untuk kita duduk di dalam keheningan seperti itu. Jadi kita mendengarkan dia. Saya tidak akan berkata-kata banyak seperti itu. Saya kalau berdoa itu nggak berkata banyak-banyak gitu. Paling saya hanya doa satu, Bapak kami aja sudah. Saya kadang-kadang nggak ini itu, nggak terlalu memohon ini itu dan lain sebagainya seperti itu. Bukan tidak ada yang dimohonkan ya. Persoalan saya juga banyak seperti itu. Tapi saya merasa Tuhan sudah tahu seperti itu. Saya hanya perlu hadir. Saya hanya perlu hadir di hadirat Dia seperti itu. Ya biarkan Dia yang berbicara gitu. Kemudian lambat laun ya kita mulai semakin apa? Semakin bisa mengolah diri kita gitu loh. Kita bisa semakin tahu mana yang bukan mana yang baik dan yang benar ya, itu salah satu. Tetapi mana pelayanan-pelayanan yang bisa artinya tuh kita bisa lakukan seperti itu. Jadi kita tidak berdiam diri ya. Seperti tadi yang saya jelaskan kan, kalau kita hanya kewajiban religius yang kita lakukan, kita bisa menjadi kering dan loyo seperti itu. Ya, toh, seolah-olah hanya kewajiban-kewajiban rutinitas Iya. saja yang kita lakukan tanpa ada rohnya seperti itu. Nah, ini saya percaya betul bahwa apapun yang ini saya harus berdoa seperti itu. Jangan tinggalkan doa. Apapun yang kita kita bisa lakukan ya, doa apapun itu baik seperti itu. Jadi kebetulan saya juga mendalami doa hening, jadi ya saya doanya ya doa hening lebih banyak begitu. Saya malah sekarang kurang begitu banyak berdoa kata-kata seperti itu ya. Cukup saya hanya hadir, coba duduk hening, biarkan Tuhan yang mau berbicara ya. Tapi nanti saya bisa melakukan ini, bisa melakukan itu gitu loh. Ada saja gitu loh yang saya merasa Tuhan itu hadir seperti itu. Jadi kurang lebih begitu. Jadi saya rasa kita tidak perlu menolak itu bagian daripada pelayanan gitu ya. Tadi kan saya udah bilang ya, menolak itu bagian dari pelayanan. Tetapi jangan apa masalahnya tuh ada orang menolak karena benci seperti itu. Ada orang menolak karena musuhan atau apa gitu ya seperti itu ya. Tapi kalau kita menolak bahwa kita memang waktunya susah, transport saya juga susah, ya dah. Nah, ini kayaknya saya nggak bisa apa jangka panjang untuk melakukan pelayanan ini. Well, itu kan kita ada pilihan lain loh. Melayani tidak harus hanya harus di gereja ya dah. Kita bisa melayani dimanapun begitu loh. Tapi yang paling penting apa kembali lagi kepada Sang Pengutus itu, Tuhan kita kembalikan gitu loh. Kira-kira saya ini di mana ya begitu. Itu Bu Maria itu saya ya. Iya, Silakan yang lain bisa sharing seperti itu. iya. Saya rasa Terima banyak kasih. yang ini. Terima kasih. Di Bapak Ibu yang lain, silahkan. Iya, silakan tuh. Yang pasti. Pak Santoso, Bu Rosita tuh. Apa yang mau di-sharing nih? Tapi cukup menarik apa yang dipaparkan di awal dari Pak Joli tadi ya. Saya sangat tersentuh dengan perutusan tadi tentang rasul ya. Kita juga sebenarnya sekarang-sekarang ini juga status kita sebagai rasul ya, rasul awam. Nah, bagaimana kita di dalam pelayanan kita, boro-boro pelayanan kita sudah selesai, justru di dalam pelayanan ini kita perlu waktu untuk hening sebentar sebelum kita memberi komentar atau menjudge suatu pelayanan baik buruknya. Alangkah baiknya kita untuk berhenti sebentar, hening sebentar, kita introspeksi. Yang saya lihat di sini, kita perlu mengambil waktu untuk introspeksi apa yang sudah kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan yang dikerjakan, dengan apa yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri gitu. Itu aja sih. Kadang-kadang saya juga sering
cepat mengambil satu kesimpulan sebelum kita melihat ke dalam diri kita sendiri, gitu. Itu aja sih, Pak Joli, teman-teman. Ya, makasih Pak San. Iya. Kalau saya Iya. lihat juga Iya, bacaan ini ya, Pak Joli, itu kalau kita mau lari kemanapun, mau ke tempat sunyi yang orang nggak tahu juga, kalau memang itu sudah perutusan untuk kita, mungkin kita nggak bisa menolak barangkali ya. Ya, Iya. bagaimanapun kita karena tergerak juga ya, kasihan juga gitu ya. Maksudnya, masa kita lari dari mana-mana juga mungkin kalau mata Tuhan udah nangkep gitu ya sudah itu orangnya gitu. Kalau menurut saya gitu ya Pak Joli ya. Soalnya Hmm. sih ada lari gitu ke tempat yang pergi ke tempat yang sebenarnya orang nggak tahu gitu ya, Ya, sepi gitu, nggak tahu. tempat Jadi terpencil tapi gitu tetap ya. aja terpencil. Jadi Ya, tetap aja ya kan. Iya, orang malah duluan rame di situ. Jadi saya ya, pikir kita nggak bisa menolak ya kalau menurut saya gitu ya. Sudah ya, ada perutusannya gitu untuk kita gitu. ya, bisa Ya, itu banyak iya, tafsir yang kita kita iya, bisa iya, bisa nggak bisa. maknai. Mau gimana juga ya sudah gitu. Hmm. Bagus ini Markus menulisnya di dalam apa pengutusan para rasul ini sampai mereka kembali menceritakannya sebenarnya gampang kita lihat juga gitu loh. Bahwa ada Yohanes Pembaptis yang dibunuh, yaitu pola-pola Markus di dalam menceritakan itu kan tengah-tengahnya ada Yohanes Pembaptis itu kan secara insight gamblang kita bisa melihat dia saya pasti bakal ditolak gitu. Yesus saja ditolak, makanya di awalnya bab 6 kan Yesusnya ditolak keluarganya di dekat dalam apa di kaum keluarganya begitu kan dia ditolak kan seperti itu. Apalagi kita sama orang lain yang tidak kita kenal seperti itu ya dah. Iya. Pasti. Tapi itulah bagian dari pelayanan, bukan salib loh ya. Jangan samakan itu salib ya. Itu bagian dari pelayanan kita, bagian dari ini yang harus kita terima begitu loh. Jadi enggak bukan sesuatu yang aneh begitu loh. Ini itu menjadi satu hal yang biasa seperti itu bahwa kita ditolak seperti itu. Kita juga bisa Bagaimana? mengambil insight bahwa Yesus juga apa berproses mengajar terus ya. Lihat kalau dari bab 1 kalau kita baca tekun gitu ya itu ada pengajaran, pewartaan, kemudian diselingi dengan apa mukjizat seperti itu. Yesus terus-menerus menampilkan itu, mewartakan dengan mengajar, menyembuhkan orang seperti itu. Jadi eh, kita kita bisa dengan apa ikutin proses itu juga sampai pada Simon Petrus bisa mengakui bahwa Yesus engkaulah Mesias anak Allah seperti itu. Itu kan orang proses beriman yang tidak sederhana seperti itu. Orang bisa sampai percaya gitu. Sama Ya, seperti saya meyakinkan kalau kita lagi berdagang, kita meyakinkan pembeli kita seperti itu. Bahwa kecap saya yang paling baik, bahwa apa ini sikap saya yang paling baik, bahwa ini saya paling baik gitu kan. Seperti itu. Itu tidak mudah. Apalagi Yesus ini berkaitan dengan apa? Karakter orang yang demikian banyak. baik. Itu dinamikanya, saya rasa. Baik Bapak Ibu sekalian, yang mana lagi kita? Oke, ada yang mungkin mau Ya, cerita mengenai Bunda Teresa? Ya, saya mau eh, mengambil inspirasi dari Bunda Teresa ya. ya, Ternyata setelah beliau meninggal dunia dan sekarang kan menjadi beato ya kalau nggak salah ya, apa udah jadi santa. Beliau Jadi tuh santa kayaknya dia. santai. ya, Udah beliau tuh jadi santa dia. ada buku harian yang ternyata membuat dunia itu terkejut. Dia itu kehilangan Tuhan Yesus. Dia setiap hari bertanya, "Engkau kemana Tuhan Yesus?" Tapi di akhir hidupnya dia mengakui Tuhan Yesus hadir di antara orang-orang yang dia layani. Itu Ya. membuat dunia tercengang loh. Waduh, dia begitu hebat melayani, tapi hati dia kering, dia kehilangan Tuhan Yesus. Luar biasa kan, mengejutkan kan. Nah, kalau mengambil inspirasi itu,
saya renungkan ya. Dan ternyata memang itu bagian dari hidup kita. Kalau kita eh, eh, melayani Tuhan dalam arti kata secara tulus dan benar, dan kita menderita seperti Mother Teresa ya, itu adalah bagian dari kita bersama Yesus memikul salibnya gitu. Misalnya kita pelayanan, kita selalu lihat ya, orang manusia selalu bertanya ya, kenapa ya saya sudah melayani Yesus, saya berasa udah meninggalkan segala karir saya, kok hidup saya susah ya, kok si tetangga saya itu hebat amat ya, dia nggak melayani, tapi hidupnya nyaman-nyaman gitu. Itu sebenarnya kita punya pemikiran seperti itu, kita salah. Tambah kita berpikir seperti itu, kita tambah down, tambah berantakan hidup kita. Tapi kalau kita berpikir bahwa seperti ajaran Ignatius Loyola ya, bahwa penderitaan, penyakit, eh, kekurangan financial, kalau itu kita lakukan dalam Yesus, itu adalah bagian dari hidup kita memanggul salib bersama Yesus. Serem kan? Ini dalam sekali serem. Mula-mula saya renungkan apa ya maksudnya. Seperti perkataan Ignatius Loyola, saya tidak memilih sehat daripada sakit. Saya tidak memilih kaya daripada miskin. Waktu pertama saya baca itu, ini sinting kali ya. Kok mau ya orang kayak gitu ya? Tapi ternyata kalau kita mau lebih dalam lagi, duk in altum, itu adalah bagian dari proses hidup kita yang diberikan Yesus. Dan kalau kita bisa terima bersama Yesus, itu kita akan apa ya? Akan mendapatkan sesuatu lah. Karena kita bersama Yesus itu nggak mudah sekali. Dan balik lagi kepada tadi Pak Joli bilang, menemukan Yesus dalam keheningannya itu. Di situ, bukan di hingar-bingar dunia, bukan di pelayanan yang setiap hari katanya kita jadi ini, kita jadi itu, terus rebutan panggung, rebutan apa ya, posisi gitu ya. Jangan jangan kita pikir di pelayanan tidak rebutan posisi loh. Ini lebih banyak hal yang lebih mengagetkan daripada kita berkarir. Banyak sekali orang rebutan posisi di pelayanan yang menurut kita apa sih pelayanan yang sebenarnya gitu. Tapi lebih bahaya daripada di masyarakat luar sana. Karena masyarakat luar sana kan ketahuan mereka tidak membawa-bawa nama Yesus, tapi mereka berebut karir atau berebut sesuatu gitu ya. Itu karena memang hidup ya, mencari hidup. Tapi dalam pelayanan ya kan luar biasa kan, mengerikan kan. Itulah menurut saya keheningan itu perlu kita bina tiap hari. Kita perlu duduk di depan salib, kita eksamen. Kalau ajaran Ignatius Loyola itu eksamen. Dari bangun tidur sampai kita mau tidur, apa yang kita lakukan, baik ataupun buruk, kita renungkan. Kalau baik, apakah baik itu untuk panggung kita, atau kita ada tulus, kita membantu orang, jangan main-main ya, bantu orang pun kadang Tuhan tidak berkenan, kita yang tanggung dosanya. Serem kan? Serem sekali. Eh, Makanya saya pernah ngalamin itu sama Bu Eti ya. Bu Eti ya, ada orang minta bantuan ke kita, kita memang niat mau bantu orangnya, saya diskusi sama Bu Eti, ternyata kalau kita lakukan, eh, dia bahaya, kita pun bahaya ya Bu Eti ya. Ternyata Malah menjerumuskan ya, tidak ya, mendewasakan ya. menyerumuskan kita juga sama. Kita yang memberi, terjerumus, orang itu lebih hancur lagi. Padahal di mata kita, kita tolong dia kok. Kita tolong dia secara materi, tapi dia hancur, kita hancur. Itulah kalau kita tidak punya waktu dengan Tuhan, kita tidak bertanya, habislah kita menghancurkan hidup dia, dia pun menghancurkan hidup kita. Itu ya, Bapak Ibu ya, setan zaman sekarang itu halus sekali masuknya.
kalau setan itu masuknya gedebak-gedebuk, gandaruwo, kita udah pakai senjata kita kan, kita lawan. Tapi setan masuknya halus sekali. Saya waktu mau menolong orang itu, saya telepon Bu Eti. Bu Eti, kayak begini gimana? Bu Eti langsung bilang, ya udahlah kita tolong ya, kasihan. Saya ada suara hati loh. Bu Eti, kita doa dulu ya malam ini ya, di semen. Besok kita ambil keputusan. Ternyata apa yang kita dapat itu, oh ya, eh, akhirannya kita ketahui bahwa kita tertolong dengan discernmentnya kita itu. Karena saya merasa hati saya kok nggak nyaman ya setelah saya merenung ya. Ternyata endingnya dia bisa hancur, kita bisa hancur. Itulah Bapak Ibu perlu belajar pelayanan aja tanpa ada keheningan mendengar suara Tuhan. Kita adalah aktivis. Tahu ya Bapak Ibu, aktivis sama pelayan bedanya apa? Aktivis itu ya kita mau mencapai prestasi setinggi mungkin, ujung-ujungnya kita mendapatkan penghargaan baik materi maupun kedudukan maupun nama baik. Kalau pelayan kita berjuang, kadang-kadang kita hancur, dibully orang, di eh, ke- apa ya, financial kita habis, kita dibully orang. Tapi kalau kita setia tetap menjalankan tugas itu, kita akan mendapatkan kemenangan, damai sejahtera. Itulah Bapak Ibu. Kalau saya ya, kalau beberapa saat ini sebelum saya masuk KKS ya, saya itu ya merasa ya, kalau saya ketemu teman-teman saya yang dulu selevel saya, atau malah dulu dia nggak ada apa-apanya, sekarang masih berkarir dengan cemerlang dan menjadi CEO atau menjadi apa ya, presiden direktur, itu teman saya selevel saya, tapi saya sedih, saya sedih ya. Tapi sekarang saya bersyukur saya punya waktu melayani Tuhan. Walaupun ya mereka itu secara financial pasti lebih dari saya secara pribadi loh ya. Saya nggak ngomong suami gitu ya. Secara pribadi dia lebih hebat dari saya. Saya dulu sedih. Kalau saya dulu tidak begini nih, waduh, saya pasti seperti dia gitu. Saya selalu mikir gitu. Tapi sekarang nih, saya bersyukur setelah 6 tahun saya diproses di KKS, jatuh bangun, hancur lebur, ya. Tahu nggak apa yang terjadi? Saya bersyukur saya mengambil kebebasan yang Tuhan pilih untuk saya mengambil posisi ini. Saya keluar dari karir saya. Itu bebas loh. Tadi Maria bertanya kan, kita tidak berdaya kalau dipilih Tuhan. Tuhan kasih kebebasan loh Maria, free will namanya. Kita boleh menolak, boleh tidak mau. Itu kebebasan kita. Dan bukan berarti kita hancur juga kalau kita menolak. Ada jalan lain. Kan seperti tadi Pak Joli bilang, melayani bisa di mana saja. Ya kan? Tapi itu free will. Setelah saya mengambil resiko itu, saya sekarang bukan hidupnya enak-enak aja loh. Jatuh bangun juga. Tapi saya merasa saya ada damai sejahtera. Itu aja Bapak Ibu. Jangan takut untuk melepaskan hal-hal duniawi untuk mengikuti Yesus. Itu yang saya alami. Ya kan Bapak Ibu? Itu aja sharingnya saya. Terima Thank kasih. you, Bu Rosita. Terima kasih, Bu Rosita. Thank you Bu Rosita, menginspirasi. Selamat malam, Pak. Udah jam 9. Saya boleh Oh, izin bertanya? oh, silakan, Maaf, saya silakan. masih baru pertama kali ikut Oh iya. Zoom ini. Dengan Ibu Perkenalkan, siapa ya? saya Yanti. Oh Bu Yanti, ya. Iya, saya mau bertanya pada Ibu Ros tadi yang kesaksiannya dia berdoa terus malamnya itu kan mendapat jawaban. Dari mana kita tahu itu dari Tuhan Yesus atau dari pikiran kita sendiri? Pertanyaan kedua, sumur Yakub itu apa ya, Pak? Itu aja. Terima kasih, Pak. Saya jawab dulu ya Bu ya. Seperti tadi kan sudah diuraikan panjang lebar sama Pak Joli, bahwa kita itu
mau mendapatkan Tuhan dalam keheningan itu perlu proses, Bu. Tidak instan. Kan tadi seperti saya katakan kan, saya tuh di proses jatuh bangun, baru saya bisa belajar mendengar suara Tuhan. Kadang salah juga, Bu. Kalau saya lagi, hati saya lagi bergejolak, pikiran saya lagi banyak, itu salah sepertinya. Ya, tapi kalau kita balik lagi, kita apa ya, continue bersama Yesus, duduk tiap hari. Jangan hari ini ada waktu nih, saya mau ngobrol sama Tuhan, terus sebulan depan baru duduk lagi. Itu pasti nggak peka. Kepekaan datang itu tiap hari, Bu. Kalau tiap hari, saya puji Tuhan ya, Bu. Kalau saya bertanya, saya berasa Tuhan jawab saya. Kadang salah juga, saya mesti lihat juga nih ya, berapa saat gitu ya. Itu ada dapat jawaban, Bu. Tapi kita mesti punya waktu tiap hari bersama Tuhan, gitu loh, Bu. Nggak bisa instan, ya kan? Saya bisa mendapat jawaban itu karena saya ada suara hati. Saya mau doa. Selalu saya kalau mau melakukan sesuatu, saya doa dulu. Jangankan saya minta tolong orang, saya mau nolong orang aja, saya mesti doa dulu, Bu. Jangan sampai pertolongan saya itu seperti tadi ya, menghancurkan dia, menghancurkan saya. Gitu loh, Bu. Ya kan? Jadi selalulah kita merasa beriman kepada Yesus, bawalah persoalan kita kepada Yesus. Kalaupun kita salah melangkah, ya, kita sudah merasakan, kita sudah bertanya kepada Yesus dan kita salah, kita nggak terlalu menyalahkan diri kita, Bu. Pasti ada jalannya. Oh, saya udah salah melangkah. Pasti ada jalannya. Karena kita tahu tiap hari kita berbicara dengan Yesus, ya, kita dengarkan suara Yesus maunya apa dalam hidup kita, dan sampai dalam satu batas doa kita bukan kita memohon, kita bertanya kepada Yesus, Yesus, Engkau mau apa dari hidupku? Saya selalu bertanya seperti itu. Karena kalau kita minta melulu, sepertinya apa yang kita mau belum tentu dijawab sama Tuhan Yesus karena permintaan kita itu frekuensinya beda sama Tuhan Yesus. Tapi kalau kita bilang, Tuhan, kau mau apa ya dari aku nih? Ya, orang yang penuh dosa, orang yang banyak kekurangan, tapi dia pakai, Bu. Kadang kekurangan saya dipakai untuk memuliakan dia gitu. Belum tentu orang yang hebat dipakai untuk memuliakan Tuhan, tapi kadang kekurangan kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Itu, Bu. Saya juga belajar ya sampai sekarang untuk mendengarkan suara Tuhan. Tapi saya tiap hari. Ngantuk pun saya mesti duduk di depan salib, walaupun bangun-bangun kadang-kadang udah subuh. Nggak apa-apa, tapi daripada saya tidurnya lagi dugem, mendingan saya tidur di depan salib gitu loh, Bu. Mencari pembenaran nggak apa-apa ya, Bu ya. Ya, silakan Terima Sumur kasih. Yakub, Sumur Yakub, Pak Joli aja yang jawab. Sumur Yakub apa tuh? Makasih, Ibu. Makasih. Ya Bu Yanti, Sumur Yakub itu kalau di sini ya komunitasnya komunitas Sumur Yakub itu foundernya saya lupa, itu mungkin Bu Eti yang ini gitu loh. Tapi kalau ditanya arti Sumur Yakub ya itu ada di dalam Injil Yohanes ketika perempuan Samaria bertemu dengan Yesus di Sumur Yakub. Saya lupa, mungkin Yohanes 4. Nanti coba dibuka. Yohanes 4 itu ada cerita tentang apa perempuan yang bertemu Yesus di Sumur Yakub gitu loh. Jadi dia juga bertransformasi begitu ya. Dari orang Samaria yang tidak percaya, bukan tidak percaya sebenarnya dia percaya tapi berbeda mazhab seperti itu. Sampai akhirnya dia sungguh percaya Yesus dan juga dia ikut menyebarkan gitu loh ajaran Yesus seperti itu di saat itu juga. Nah, pertemuan itu di Sumur Yakub seperti itu. Silakan dibaca Yohanes 4, nanti ada waktu lagi kalau mau ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ibu, saya boleh tanya, Ibu dari Pak Ibu paroki Ros. mana, Bu? Makasih Bu Yanti Iya. atas pertanyaannya. Bu Yanti dari paroki mana, Bu? Bu Yanti, Ibu dari paroki. Jadi, Saya baru pindah. oh ya, Di Kelapa Gading baru 2 tahun. ya, nggak apa-apa, Bu. Ibu boleh gabung di Zoom Sebelumnya kita, dari Zoom KKS ini, Iya. Rabu malam jam 7. Iya.
kita ada Sumur Yakub programnya seperti ya bergantian kita membawakan pengajaran seperti tadi Minggu depan kita bekal ya. Nah, kita juga ada Oh, bekal belajar kisah Allah itu biasanya Romo atau pengajar ya kan Bu. Kita ada juga Gokil, Kitab Suci Lingkungan. Itu program dari KKS Kelapa Gading ya Ibu ya. Ibu boleh Oh tiap iya. minggu hadir di sini Bu ya. Boleh Bu Ya, bershare. terima kasih Bu. Ya, Ya, terima kasih Bu. ya, makasih. bagaimana? Masih ada Bu Veronica May? Sudah lewat waktu boleh. Ya, Oh, sudah cukup mungkin. udah cukup ya. Oke Ya. deh. Bila sudah tidak ada lagi sharing dan pertanyaan, karena waktu juga semakin larut malam, kita akan segera akhiri pertemuan Sumur Yakub malam ini. Baik, sebelum berpisah, kita akan bersama-sama berdoa. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, syukur atas acara Sumur Yakub ini yang telah dibawakan oleh Pak Joli yang berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Joli semoga dapat kami terima dengan baik sehingga dapat menjadikan perenungan kami di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami ingin berdoa untuk arwah Bapak Joseph Yuhartono Santoso, ayah mertua dari Ibu Yunita yang sekarang sedang berkabung. Semoga kami berdoa agar keselamatan jiwa untuk Bapak Yosef yang telah berpulang ke pangkuan Allah Bapa, agar memperoleh pengampunan atas segala dosanya dan kedamaian serta kebahagiaan kekal di surga bersama Allah Bapa. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi keikhlasan, kekuatan, dan penghiburan oleh Allah Bapa. Baiklah, ya Tuhan, kami sampai di penghujungan acara Sumur Yakub ini. Berilah kami yang hadir rahmat pengertian, dan kami akan undur dari Zoom ini, diberi istirahat malam kami, agar besok dapat beraktivitas lagi dengan hari yang baru. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami sampaikan melalui Yesus penebus Tuhan dan penyelamat kami yang bertahta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Makasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau Ya, ada terima salah. kasih ya Bapak Ibu. Kasih Kita Pak akan Joli. bertemu Makasih. lagi Terima Rabu kasih depan semuanya. dengan acara bekal.